Beliwayan yang mendengar penjelasan dari putranya ya, dia tuh kayak ya sedih, ya takut, ya kaget. Dan ketika itu Beliwayan melihat seluruh badan putranya ini sudah berdarah-darah dan mata putranya itu sampai membiru. Nah, saat semua keluarga ini kayak menenangkan putranya Beliwayan dan juga kayak mengambil P3K, di luar rumah terdengar suara orang berteriak memanggil namanya Beliwayan berikut dengan putranya. Dan ketika itu Beliwayan dengan anggota keluarga yang lain keluar dan melihat siapa yang datang. Ternyata anak dari kepala desa membawa sekitar 10 preman desa datang ke rumahnya Beliwayan. Di sana anak kepala desa membawa bukti chat dan juga foto kalau ternyata anak pertamanya Beliwayan memang sudah berselingkuh, bahkan sudah pernah tidur di sebuah penginapan dengan istri dari anak kepala desa. Boom. Kok gini? Di sana Beliwayan tidak bisa membela putranya karena dia tahu putranya salah. Dan ketika itu warga pun datang dan ada beberapa orang yang merekam. Dan kepala desa beserta dengan keluarganya datang. Mungkin karena kepala desa ini kayak disegani oleh warga desa, akhirnya kepala desa pun masuk ke rumahnya si Beliwayan dan mereka pun berbicara empat mata antara sesama keluarga. Dan di sana sebetulnya anak dari kepala desa mengancam kalau si putranya Beliwayan ini tidak mau minta maaf dan juga mengakhiri hubungannya dengan istrinya, dia akan terus meneror putranya, bahkan sampai akan membunuh putranya kalau nanti tiba-tiba tahu kalau dia tuh masih berhubungan dengan istri dari anak kepala desa. Dan di sana Beliwayan tidak bisa berkata apa-apa. Putranya cuma diam ketika ditanyai oleh si Beliwayan dan juga oleh kepala desa, yang berarti itu kan mengiyakan. Nah, semeton di sana Beliwayan langsung tai ke polo. Dia bingung, sedih, jengkel, marah, kesiap, syok. Kok bisa-bisanya putranya seperti itu? Umur dari putra pertamanya Beliwayan ini 34 tahun dan belum menikah. Apakah ini alasan dari putranya tidak menikah? Dan kenapa kok putranya loh yang punya masa depan cerah, pendidikannya bagus, karirnya bagus di kota Denpasar, kok malah memilih berselingkuh dengan istri dari orang lain? Dan karena inilah semeton, akhirnya putranya pun meminta maaf dan kayak nulis hitam di atas putih kalau dia tidak akan pernah lagi mengganggu istri siapapun yang ada di desa tersebut. Dan ketika itu, untuk kayak mendamaikan ini semua, Beliwayan memberikan uang sebesar 15 juta rupiah kepada putra kepala desa dan semuanya pun berakhir damai. Setelah itu semeton kengken keadaan unduke ya, toko sembakonya Beliwayan dan juga salon istrinya Beliwayan sepi total. Sampai karena Beliwayan ini kayak sudah kayak tidak ada semangat lagi untuk jualan, toh juga tabungannya banyak, asetnya yang ada di luar Bali juga banyak yang dikontrakkan. Beliau memutuskan untuk menutup toko sembako dan juga salon istrinya. Setelah 2 tahun kepergian dari putra keduanya si Beliwayan, menantunya bilang ingin pulang ke rumah Bajang karena dia itu ingin memulai kehidupan yang baru. Dan menantunya bilang kalau memang Beliwayan ingin mengurus putranya, menantunya pun membolehkan. Di sana Beliwayan menangis dan berterima kasih karena menantunya ini sudah sangat sabar dan mau memberikan hak asuh cucunya ini kepada Beliwayan. Ketika itu Beliwayan memberikan mobil, sepeda motor, perhiasan dan juga uang sebesar 25 juta rupiah sebagai tanda terima kasih karena menantunya ini mau melahirkan dan juga memberikan hak asuh cucunya ini. Setelah kepulangan dari menantu keduanya ini semata, Beliwayan pun merasa kesepian sekali. Di rumah itu hanya ada cucunya, orang tuanya Beliwayan, dan juga beberapa kerabat yang ada. Setiap hari Beliwayan melihat rumah besarnya, menghitung tabungannya. Dan Beliwayan tuh kayak merasa kok makin, apa sih semeton, makin kosong, makin kesepian. Karena dia tuh benar-benar kayak, kok gini semeton, kenapa kok Tuhan sekejam ini gitu loh. Nah, waktu kan berlalu semetonnya. Ketika itu semeton, di desanya Beliwayan ini kan ada joget karena ada salah satu warga yang anaknya itu menikah dan Beliwayan pun diundang ke sana. Dan waktu itu memang gosip yang menyebar tentang putra pertamanya Beliwayan ini sudah mulai mereda. Tapi kengken keadaan unduke, saat joget pertama ini sedang ngigel, kok tiba-tiba ada yang ngebukul tung 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 tung. Dan ketika itu Beliwayan mendengar ya, konon katanya ada yang melihat seekor babi ngepet sedang lewat
di salah satu rumah warga. Dan ketika warga mengecek kecernya yang ada di lemari, itu tuh sudah hilang beberapa ratus ribu. Dan bukan cuma satu warga semata. Ada sekitar 3-4 warga yang mengaku selama beberapa bulan ini sering sekali kehilangan uang, emas, dan juga sering mendengar sepertinya ada babi yang entah datang dari mana. Terdengar tuh kayak berlari mengitari rumah warga yang kehilangan uang dan juga perhiasan ini. Nah, saat itu warga pun gempar. Ini ada apa? Kok tiba-tiba desanya Bliwayan yang tadinya aman, tentram, sentosa, kok malah digosipkan ada babi ngepet waktu itu. Dan saat itu sematang engken kadan unduke ya. Desanya Bliwayan yang tadinya adem ayem, tenang, kok tiba-tiba kayak berubah menjadi horor. Setelah kejadian itu, warga itu kayak bergiliran patroli. Kebetulan semeton rumahnya Bliwayan ini memang persis baru masuk di pintu desa. Dan mungkin karena Bliwayan ini adalah salah satu orang terkaya di desa tersebut, banyak banget warga desa yang bertanya, "Bli, kamu pernah gak sih merasa uangmu atau emasmu hilang?" Tapi karena Bliwayan tuh kayak tidak terlalu rungu dengan jumlah uang ataupun perhiasan yang ada di rumahnya, dia tuh kayak tidak sadar gitu loh, dan bilang kayak ya enggak gitu kepada warga desa. Nah, karena jawaban dari Bliwayan ini, kengken kaden unduke. Kok Bliwayan merasa sepertinya warga desa itu mulai berpikir apa jangan-jangan babi ngepet yang selama berbulan-bulan ini sudah meresahkan warga adalah babi ngepet yang memang dipelihara oleh Bliwayan. Boom. Kok kini di sana Bliwayan benar-benar tai kepolo. Dia tuh kayak tidak mengerti kenapa sih setiap ada sesuatu tuh kayak dia saja yang disalahkan. Kok kayak keluarganya dia tuh kayak dikambing hitamkan oleh seseorang. Tapi seseorang ini siapa? Dan waktu kan berlalu semeton ya, ternyata benar semeton Bliwayan nih kan pernah nih Raina Kajang Kliwon, dia tuh sembahyang. Dan orang tuanya ini kan sudah tidur bersama dengan cucunya. Bliwayan tuh kayak duduk di halaman rumah bersama dengan kursi goyangnya. Kok Bliwayan merasa hembusan angin sangat dingin. Wus, wus, wus. Dan ketika itu rumahnya Bliwayan ini tuh memang dikelilingi oleh kebun jati. Kebetulan semeton di sebelah utara rumahnya Bliwayan itu adalah kebun jati yang memang punya dia. Dan saking baret angin, Bliwayan mendengar sepertinya ada salah satu pohon jati yang patah dan bluak bluk. Suaranya itu keras sekali. Bliwayan sampai terbangun kayak melihat, dan dia berpikir, oh sepertinya ada pohon jati yang patah. Tapi berbarengan dengan bunyi dari pohon jati ini patah, kan Bliwayan kayak berdiri gitu ya. Dia seperti mendengar gimana aja seperti suara babi yang mendengus sambil berlari, ngus 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 ngus. Dan suara babi itu tuh benar-benar nyata dan jelas di kupingnya Bliwayan. Dan karena itulah Bliwayan berinisiatif ya mengambil parang ke dapur, kemudian keluar ke jalan raya. Di depan rumahnya ini kan kayak ada pintu gerbang yang besar gitu loh, semotongnya pintu gerbang yang terbuat dari besi. Di depan pintu gerbang rumahnya Bliwayan tuh kayak cuma memakai kamen dan anduk di sini di leher. Ketika itu Bliwayan tuh kayak nyengking gini semeton, dan sebelah kanannya membawa parang. Dia melihat ke sekeliling di jalan raya, kiri, kanan, depan, belakang, kok tidak ada apapun. Tapi suara babi ngepet ini, entah itu babi ngepet atau apapun, yang penting tuh kayak yang jelas tuh kayak suara babi ngepet gitu loh. Ngus ngus ngus, seolah-olah kayak ya ada di kanan, ya ada di kiri, ya ada di kanan, ya ada di kiri. Tapi ketika Bliwayan mencari itu tidak ada apa-apa. Dan ketika itu Bliwayan kan fokus ini semeton melihat ke sekeliling gitu. Dan kebetulan di depan rumahnya Bliwayan itu di seberang jalan adalah 3 rumah warga. Sebelah kanan dan juga kirinya Bliwayan ini juga ada rumah warga gitu loh. Nah, Bliwayan kan fokus ini melihat ke sekeliling, melihat ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba dong 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 tung tung tung, terdengar suara bunyi pentungan dari arah barat. Dan ketika Bliwayan menoleh ke arah barat, itu tuh ada sekitar 10 warga desa laki-laki yang membawa obor, celurit, dan juga tali. Dan ke-10 warga ini menghampiri Bliwayan. Bliwayan yang dalam keadaan seperti itu kayak masih memegang parang dan juga tangan kirinya ini masih nyengking gitu, kayak kaget. Hah? Kan gitu ya? Nah, Bliwayan pun bertanya, ya ada apa ini? Nah, ke-10 warga desa yang sedang berpatroli ini kayak kaget melihat Bliwayan itu dalam keadaan seperti itu di depan rumahnya sendiri. Dan ke-10 warga ini kayak sama-sama bingung. Ya Bliwayan bingung, warga juga bingung. Dan ketika itu warga ini bertanya, "Bli, ngapain di sini?" Bliwayan pun menjelaskan apa yang tadi dia dengar di depan rumahnya. Tapi ke-10 warga desa yang mendengar ini kayak
terlihat sekali kalau mereka tuh kayak tidak percaya dengan omongannya Beli Wayan. Dan besoknya setelah kejadian semalam, tersiar kabar 99% warga desa yakin sepertinya babi ngepet yang selama ini meneror warga desa dan juga mengambil kecer berupa perhiasan warga desa adalah ubuh-ubuhannya Beli Wayan. Boom. Kok kini lagi dan lagi Beli Wayan difitnah oleh warga desa. Dan setelah kepergian putra keduanya, memang semua tahun Beli Wayan tuh kayak jarang mandi, jarang ganti baju, dan Beli Wayan tuh bisa mandi kayak seminggu sekali atau 2 minggu sekali, dan jarang banget akan ganti baju, sehingga pakaian yang digunakan oleh Beli Wayan tuh kan agak lusuh dan juga kumel kucel, tidak sesuai dengan harta yang dia punya. Dan karena itulah warga desa makin yakin sepertinya itu adalah salah satu persyaratan untuk pesugihan babi ngepet yang memang dilakukan oleh Beli Wayan. Boom. Kok kini? Wih, meton. Setelah kejadian itu, kemanapun Beli Wayan dan juga orang tuanya pergi, dia sangat merasa dikucilkan dan juga kayak disepeang oleh warga desa. Dan bahkan setiap ada orang menikah, orang 3 bulanan, orang membuat banten, Beli Wayan jarang sekali akan diundang. Karena selama beberapa bulan Beli Wayan diperlakukan seperti itu, dia tuh kayak benar-benar merasa stres. Kayak kok kene. Di lain sisi Beli Wayan belum bisa move on karena kepergian putra dan juga istrinya. Kok sekarang malah ada hal seperti ini. Dan anehnya sebetulnya, kemanapun Beli Wayan kayak entah berbelanja atau sembahyang ke pura, warga desa tuh tanpa segan bertanya kepada Beli Wayan sambil ketawa-ketawa. Beli, berapa hasil ngepet semalam? Hahaha, pantes ya Beli itu kayak kaya raya banget. Hahaha, ternyata Beli ngepet. Hahaha, apa jangan-jangan anak dan istrinya pakai beli tumbal ya agar Beli makin kayak punya babi ngepet. Itu tuh benar-benar kata-kata yang sangat sering didengar oleh Beli Wayan, entah ketika Beli Wayan berpergian keluar rumah dan bertemu dengan warga desa. Lama-kelamaan semua tahun Beli Wayan tuh kayak kepikiran dan juga mulai jatuh sakit. Seminggu sekali Beli Wayan tuh harus kontrol ke rumah sakit besar. Dan ketika itu putra pertamanya terpaksa ngajak dari kota Denpasar untuk menjemput Beli Wayan. Tapi Beli Wayan pun tidak kunjung sembuh karena hatinya kadung terluka memikirkan ini semua. Dan karena itulah akhirnya ya, putra pertamanya Beli Wayan meminta kepada Beli Wayan untuk membeli rumah BTN di desa tetangga. Maksudnya desa tetangga tuh kayak bukan desa kecil, maksudnya tuh kayak kota tetangga gitu loh, sorry. Dan Beli Wayan pun mengiyakan. Akhirnya Beli Wayan dengan putra pertamanya berikut dengan orang tuanya membeli rumah di kota tetangga dan mereka pun pindah ke sana. Rumah lamanya Beli Wayan di desa itu akan dibersihkan oleh anggota keluarga terdekat yang memang digaji oleh Beli Wayan agar rumahnya ini kayak bersih dan juga ada yang sembahyang setiap rena-rena tertentu. Tahun depan semeton putra pertamanya ini akan menikah dengan wanita yang sudah dia pacari selama 3 tahun. Ternyata pacarnya ini sudah hamil dan semeton. Tapi memang karena belum ada duase makanya ditunda sampai tahun depan. Dan di sini Beli Wayan ingin bilang sesuatu kepada semeton juga untuk saya. Apapun yang kalian dengar dan apapun yang kalian lihat di permukaan itu belum tentu itu yang benar semata. Karena zaman sekarang orang hanya akan menilai dari apa yang mereka dengar dan tidak mau menerima apa yang mereka lihat semata. Dan banyak banget orang-orang yang menjadi korban fitnah seperti Beli Wayan ini. Dan Beli Wayan juga berpesan, kalau bisa tolong jangan seperti itu. Hargailah seseorang kalau memang kalian ingin dihargai. Inilah cerita dari Beli Wayan tentang kenapa kok Tuhan mengambil orang yang benar-benar dia sayangi dalam waktu yang berbarengan. Tuhan memang memberikan dia semua kekayaan dan juga semua kenikmatan di duniawi. Tapi kenapa harus putra kedua dan juga istrinya yang berpulang duluan? Dan inilah cerita dari Beli Wayan. Sebelumnya untuk Beli Wayan sukses sekali karena sudah mau membagikan ceritanya yang luar biasa ini. Karena saya yakin pasti Beli Wayan kayak ketika mengetik ini tidak mudah. Dan saya berharap semoga Beli Wayan dan juga keluarganya sekarang bisa lebih bahagia lagi dan lagi di masa depan. Dan untuk semua temanku yang sudah nonton dari awal sampai akhir, bagaimana? Inginkah kalian berkomentar? Silakan. Karena Beli Wayan bilang dia pasti akan membaca semua komentar yang masuk. Dan untuk semua teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir, sukses banget. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, comment, dan subscribe. Like, comment, dan subscribe itu gratis. Jadi tolong like, comment, dan subscribe video last. Sampai ketemu di cerita saya selanjutnya. Dadah.